Pada awal tahun 2014 adalah awal dimulainya ada YouTube Rewind Indonesia. Pada saat itu saya baru belajar ngedit dan juga saya juga buat channel YouTube juga yang mana isinya tentang konten tutorial After Effects. Dan ketika YouTube Rewind Indonesia 2014 itu muncul, saya buat status di Facebook. Kok saya nggak ada gitu ya? Tentu saja ada yang maksud bercanda ya. Nah, tetapi alhamdulillah pada tahun 2020, alhamdulillah diberi kesempatan untuk in-frame di Rewind Indonesia 2020. Nggak hanya in-frame, tapi juga ikut serta menggarap visual effects Rewind Indonesia 2020. Yang mana salah satunya akan kita bahas pada video kali ini, yaitu shot rumah. At the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. I'll never know. Oke, sekedar info nih, banyak yang nanya itu pakai software apa. Untuk main 3D softwarenya saya menggunakan Blender, dan juga untuk compositing saya menggunakan After Effects. Nah, tentu saja nih, saya nggak bisa memberikan tutorial step by step di video ini. Karena saya sebagai pembuat itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu untuk menyelesaikannya. Karena banyak trial dan error yang mana akan kalian tahu dalam proses pembuatan shot rumah yang satu ini. Dan jujur aja nih, saya seneng banget ketika ngeliat ekspresi orang-orang tuh kagum, wow, melihat shot yang saya buat. Oh, gila, itu keren banget, detail-detailnya Namanya mantap. Warna-warni Naulion banget nih. Anjas, udah. Kok keren? Oke, ini keren. Ya, meskipun saya akui masih banyak kekurangan pada shot tersebut, tapi saya puas dengan proses yang saya jalani. Banyak banget hal yang bisa dipelajari dari proses pembuatan shot rumah ini, ya. Nah, pada awalnya sang sutradara Chandra Leo dan Aulion memberikan referensi video musik Cardi B, ya, bukan Nicki Minaj, bukan. Kemarin saya ngomongin Nicki Minaj. Paginya itu terinspirasi dari Nicki Minaj. Saya nggak tahu lagunya yang Bo in the beach, ya gitulah, saya nggak tahu lagunya apa gitu. Salah, sorry ya. Dimana dia pengen rumahnya itu memberikan kesan atau nuansa Indonesia gitu. Akhirnya kami berdiskusi dan ketemulah menggunakan rumah adat. Akhirnya saya membuat preface-nya menggunakan rumah adat dan inilah hasilnya. Misalnya di sini saya menggunakan rumah gadang, ya ini kasarannya doang, yang mana tidak jadi dipakai ya, karena ini alasannya. Pertama kita mau jadwal revisi dulu. Nah, karena kita tidak ingin ada kecemburuan sosial antara kota dan adat, jadi kita nggak ngarah ke elemen-elemen yang adat-adat Indonesia banget. Menurut saya itu alasan yang tepat dan bijak, karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang, jadi mendingan kita nggak pakai sama sekali. Nah, untuk model rumahnya itu saya nggak model sendiri, melainkan beli dari situs CG Trader. Kenapa alasannya nggak bikin? Karena waktu yang nggak cukup, jadi mendingan kita beli saja gitu rumahnya. Tetapi meskipun beli tidak langsung asal tempel doang, tapi ada perbaikan dari model aslinya. Yang pertama dari genteng, ya, karena model asli itu gentengnya flat, jadi ditambahkan lagi gentengnya dari Blender. Dan untuk buat gentengnya itu saya menggunakan add-on bawaan Blender, yaitu Archipak. Archipak adalah add-on bawaan Blender yang berfungsi untuk membuat rumah lah atau arsitektur di Blender. Dia cocok banget bagi kalian yang pengen buat arsitektur visualisasi, itu bisa menggunakan add-on Archipak untuk membuat rumah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghapus jendela dan benerin pintu beserta jendelanya. Yes, jadi jendela itu dia hapus semua dan bikin yang baru ya. Sama jendela itu juga dari Archipak, beserta pintu juga dari Archipak ya. Dan juga ada jendela yang saya hapus, yaitu di kanan kiri pintu, itu dari permintaan sutradara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penambahan gorden. Karena sutradara meminta bahwa nanti ada gorden yang nutupin belakangnya, dan gorden itu warna putih, tapi nanti ketika kena cahaya itu gordennya akan berubah warna. Karena pada dasarnya sifat gorden pada dunia nyata itu adalah semi transparan, atau kalau di CG itu namanya translucent. Jadi ketika si bahan material gorden itu ketemu cahaya, si cahaya itu bisa menembus materialnya, seperti itu.
Ini layaknya seperti material pada daun ya. Itu daun itu kalau kena cahaya, itu cahaya bisa menembus di daunan ya. Oke. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah transisi dari siang ke malam ya. Ini ada permintaan sutradara karena shot berikutnya adalah shot malam ceritanya. Dan bagi kalian yang bilang ini mirip Taylor Swift ya, MV Taylor Swift ya. Iya benar, itu adalah referensi dari Taylor Swift yang bagian malamnya. Oke, lalu mulailah proses kreatifnya dimulai ya. Di situ saya langsung mencari referensi di Pinterest. Seperti biasa cari di Pinterest, saya cari rumah gedongan itu bentuknya seperti apa sih, hal-hal apa saja sih yang sering ada di rumah gedongan nih. Dan saya mengumpulkan 5 poin yang mana itu sering muncul di rumah gedongan. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu soal berundak. Yes, jadi rumah gedongan itu sering layoutnya itu berundak ya, dari taman sampai dengan ke pintu utamanya. Rumah berundak ini juga memberikan kesan mewah dan megah pada suatu rumah ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat layoutnya terlebih dahulu, dan lalu saya menaruh referensinya berupa ukuran orang, yang mana supaya nanti ketika saya masukin objek atau aset-aset itu nggak kegedean dan nggak kecilan gitu ya. Jadi itu sebagai referensi ukuran. Oke. Nah, yang kedua adalah rumah gedongan memiliki banyak pohon atau rumahnya itu pohonnya gede-gede ya. Ada satu yang komentar itu katanya horor banget pohon-pohonnya. Ntar saya kasih unjuk, ada satu progres yang mana itu bikin horor banget shotnya. Ntar saya kasih lihat, makanya nonton video ini sampai habis. Oke? Nah, untuk pohonnya itu saya ngambil dari Megascan Asset, yaitu gratis ya, bisa cari aja. Lalu saya rotate, saya scale, saya pindahin posisinya supaya bentuknya itu nggak terlalu sama. Jadi itu yang kedua, pohon-pohon yang besar atau pohon-pohon yang banyak. Lalu yang ketiga adalah tanaman kerucut ya, atau kotak-kotak. Saya nggak tahu nih tanaman namanya apa. Bagi kalian yang tahu silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, lalu bagaimana cara buatnya? Buatnya gampang banget, yaitu menggunakan primitive object yang ada di Blender. Lalu tambahkan dengan displacement maps yang mana berfungsi untuk memberikan detail tambahan pada objek tersebut ya. Misalnya di samping saya ini tanpa displacement, dengan displacement lihat detailan mana, tentu saja lebih detail displacement, karena tujuan displacement adalah memberikan detail tambahan atau lebih memberikan kesan 3D pada sebuah objek ya gitu. Oke, jadi inilah progres kita sejauh ini. Ya, udah dapat gambaran besarnya ya, seperti apa ya. Saya tahu masih banyak kekurangan, seperti yang pertama ada pohon-pohon yang gerak-gerak itu, dan yang kedua adalah masih kelihatan kayak mati aja gitu shotnya, nggak kelihatan hidup. Yang mana itu membawa kita ke poin keempat, yaitu adalah tumbuhan merambat. Yes, semua rumah gedongan itu sering punya tumbuhan merambat, seperti di referensi Cardi B juga ada tumbuhan merambat, di film X-Men juga tumbuhan yang merambat. Banyaklah rumah gedongan itu tumbuhannya banyak yang merambat. Akhirnya saya cari juga di Megascan Asset, dan saya cari ivy dan saya tempel atau saya taruh di bawah jendelanya. Ini memberikan kesan lebih hidup dan kesan kayak back to the nature pada desain rumahnya tersebut. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah bunderan di tengah-tengah jalan. Saya nggak tahu kenapa, tapi orang-orang kaya itu sering banget punya bunderan atau taman di tengah-tengah jalan ya. Jadi saya doakan semoga kita nanti punya rumah yang ada tamannya di tengah-tengah jalan gitu ya. Berarti kita orang yang kaya gitu. Amin gitu ya. Semoga nanti kita punya rumah kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk taman kecil itu awalnya akan ditaruh bendera merah putih ya. Karena ingin menggambarkan Indonesia tentu saja ya. Tapi pada awalnya kami bingung ya, enaknya mau taruh di mana benderanya. Akhirnya kami sepakat untuk taruh di tengah dulu, dicoba dan ternyata nggak cocok, dan akhirnya taruh di dinding ya, kayak miring gitu. Dan ini adalah progres kita sejauh ini. Saya tahu masih kurang, tenang saja, kita masih bisa buat lebih bagus lagi. Oke? Jadi tetap ikuti video ini. Dan shot yang kalian lihat tadi itu mendapatkan revisi baik dari sutradara maupun DOP ya. Ada 3 revisi. Yang pertama ada dari bendera tidak jadi tengah ya, yang mana tadi yang saya bilang ya, bendera jadinya di
dinding. Yang kedua adalah soal vokaleng dan kamera. Setelah berdiskusi dengan sang DOP, the one and only Narasena, yoi kan, itu kita memutuskan untuk menggunakan sensor Arri Alexa. Yes, di Blender kita bisa mengganti sensor kamera ya. Defaultnya itu menggunakan 30 mm ya. Jadi saya ganti ke Arri Alexa karena syutingnya pakai Arri Alexa. Lalu Bang Sena pengen minta itu diberikan pilihan, yaitu pilihan shot 35 mm, 40 mm, dan juga yang terakhir adalah 50 mm. Dan akhirnya jatuh kepada ke 35 mm. Nah, yang ketiga adalah soal lighting. Karena ketika berdiskusi dengan Bang Sena, itu lightingnya ternyata pengennya dari depan jalanan terus berakhir ke backlight belakang rumah ya. Jadi kalau misal aslinya itu dari kiri ke kanan, itu diganti dari depan menjadi ke belakang. Jadi gimana caranya tuh matahari berakhir di belakang rumah gitu. Akhirnya kami di Zoom meeting itu berdiskusi, kami itu cari negara mana yang sekiranya mataharinya itu memiliki sore yang lama. Pakai timing US karena mataharinya itu di atasnya sebentar. Oke, coba ya kita cari maps Menara Eiffel. Oke, ini dia koordinatnya. Kita cari dari Swiss, kita cari Prancis, kita cari Amerika, kita cari Jepang gitu. Akhirnya nggak ketemu sih. Tapi udah dapat intinya lah, udah dapat intinya. Jadi intinya itu lightingnya dari depan ke belakang gitu. Intinya bisa aja pokoknya. Dan ini adalah hasil kita sejauh ini. At the way you hold me, hold me, hold me, hold me. Ya, saya tahu horor banget dan jelek banget ya. Karena pada saat Zoom meeting itu kita revisi soal lighting dan juga soal pergerakan kamera dan juga sensor kamera ya. Belum membuat layoutnya belum dibenerin. Jadi fakta menariknya lagi sebelum lanjut, untuk merender preview yang mana kalian sebelumnya kayak saya bilang inilah progres, ini adalah progresnya, itu memakan waktu 3 sampai dengan 5 jam di resolusi 40% dari aslinya ya. Jadi bayangin 3 sampai dengan 5 jam buat ngelihat previewnya itu seperti apa, butuh waktu lama banget kan. Nah, jadi kalau kalian mau mendukung saya bisa kalian subscribe atau bisa mendukung lewat traktir di bawah ya. Traktir saya minum ya. Minum saya masih ada yang bilang gelasnya sama gitu. Ya traktir saya minum ya, atau bikin kopi. Enggak sih, saya nggak minum kopi sih. Saya tuh kalau ngedit itu paling minum susu, minum teh, makannya makan buah gitu ya, atau makan roti gitu. Saya nggak, hidup saya sehat lah, pokoknya hidup saya sehat. Paling nggak sehat cuma ngalong doang sih, gitu aja sih paling. Ya jadi intinya kalau kalian dukung subscribe atau enggak traktir. Oke, thank you. Oke, jadi kita lanjut pembahasannya. Jadi ada 2 yang diubah dari saya. Yang pertama adalah supaya lebih hidup lagi, kita bikin yang awalnya itu dahannya itu bergeraknya dikit, kita bisa tuh geraknya dikit ya. Kita bikin gerakannya lebih dinamis lagi ya. Lalu yang kedua adalah saya menggeser layoutnya, karena layoutnya sebelumnya kayak horor, nutupin rumah. Jadi digeser-geser dahannya dan pohonnya supaya nggak nutupin rumah. Dan inilah hasil progres kita sejauh ini. At the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. I'll never know. Gimana? Udah mulai kelihatan bagus ya daripada sebelumnya ya, oke? Tapi kita masih bisa buat lebih bagus lagi, oke? Jadi tetap bersama saya sampai akhir supaya kita bisa lihat bagaimana proses saya dalam membuat shot tersebut, trial dan errornya bagaimana, oke? Dan setelah render terbitlah revisi ya, tentu saja. Revisinya itu ada 2, yang satu dari sutradara, yaitu yang pertama adalah dari vokaleng kamera, vokaleng dan pergerakan kamera. Ini cukup rempong karena silih berganti dari 35 ganti ke 30, ganti ke 25 dan ujung-ujungnya ke 35 lagi gitu ya. Dan juga pergerakan juga beda-beda gitu. Pergerakan sama, maju mundur sama track in, tetapi posisinya itu beda-beda gitu ya. Jadi ya makan waktu di situ 3 minggu tuh, makan waktu di situ cukup lumayan. Tapi ya nikmati aja prosesnya. Itu yang pertama, revisinya yang dari sutradara. Yang kedua adalah jalanan di tengah ya. Jadi jalanan itu diganti menjadi paving block yang awalnya tanah.
Karena menurut saya masa iya sih rumah orang kaya jalanannya pakai tanah gitu, jadi diganti pakai paving block ya. Dan ini adalah progres kita sejauh ini. At the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. I'll never know. Alhamdulillah ya Allah, tinggal dikit lagi ya, tinggal dikit lagi. Yuk, bisa yuk, mulut saya udah berbusa yuk. Ntar minum lagi. Bisa yuk, dikit lagi yuk. Tinggal satu hal lagi yang kurang, yaitu adalah soal lighting ya. Kita bisa lihat yang final dan juga yang progres kita yang sekarang ini beda lightingnya ya. Yang final tentu saja lebih bagus, yang sekarang itu kayak lebih flat di awal-awal gitu, dan backlightnya itu kurang dapat. Akhirnya dicek satu persatu lighting yang ada di scene tersebut, karena ada 66 additional lighting yang menglit atau menerangi shot tersebut ya, entah di interior maupun di eksterior. Oke, jadi cek satu persatu bagian mana yang bikin tidak ada dimensinya, bagian mana yang bikin tidak terlihat ada pergerakan cahayanya gitu. Dan singkat cerita akhirnya berhasil dan siap untuk dirender. Alhamdulillah ya Allah. Tetapi untuk merender satu frame itu membutuhkan waktu 20 sampai dengan 25 menit untuk merender ya. Dan kalau misalnya di total itu ada 316 frame, itu berarti butuh waktu 4 sampai dengan 5 hari untuk merender non-stop di laptop saya. Dan ya, gimana solusinya? Solusinya adalah menggunakan render farm. Nah, render farm adalah sebuah tempat yang mana banyak cluster CPU dan GPU yang diperuntukkan untuk rendering ya. Nah, jadi akhirnya saya menggunakan pakai jasa render farm tadi. Yang namanya jasa render farm bisa pakai itu concierge render. Dan yang tadi saya merender butuhnya misal 4 hari untuk merender, di render farm hanya butuh waktu 5 jam dengan per frame-nya itu dikenakan biaya $0.55 rata-rata ya. Kalau diakumulasikan di total itu jadi $100 lebih lah untuk merender ya. Bagi kalian yang pengen render dan ngeluh dengan laptopnya atau PC-nya jelek, pakai render farm ya. Karena di concierge render itu bisa dapat kredit gratis $5 ya. Mungkin saya akan bahasnya di lain video lah nantilah soal render farm. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Kalau setuju tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, apa alasan saya menggunakan jasa render farm? Yang pertama adalah karena ada yang bayarin. Ya, karena itu pakai duit produksi ini ya, Rewind Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya cepet. Yang ketiga adalah karena kalau misalnya saya ngerender, itu saya nggak bisa kerja. Laptop itu nonstop kerja 4 hari ya, nggak bisa dipakai. Loh, emang nggak dipakai aja? Emang nggak benar-benar nggak bisa dipakai? Bisa dipakai, cuman kalau misalnya kita pakai itu renderan bisa error gitu. Jadi riskan sekali. Itulah kenapa kita pakai jasa render farm. Dan setelah shotnya sudah selesai di render farm, dan ternyata ketika dicek ada kesalahan. Ada kesalahan, Pak. Mungkin ada kalian yang sadar atau enggak, nggak tahu sih sadar apa enggak. Kalau yang sadar coba tulis di kolom komentar di bawah, kalian sadar apa ya? Apa yang salah kira-kira? Oke? Kita tunggu 1, 2, 3. Salahnya adalah di bagian ini. Bisa lihat burungnya itu ngambang. Saya kaget, kita lihat, wah burungnya ngambang, sial gitu kan. Karena saya adjust layoutnya, saya lupa nggak adjust posisi dari si burung-burungnya. Itu sayang banget. Dan ya nggak tahu ada yang dari apa enggak. Tapi ya nasi sudah dibubur, saya langsung mulai ke proses compositing ya. Di proses ini dimana saya menambahkan seperti light rays, lalu tambahin glow, tambahin timelapse awan ya. Itu awan itu timelapse ya, di download di YouTube. Dan terakhir adalah penambahan color grading. Oke. Dan akhirnya setelah pengerjaan yang cukup lama, kurang lebih 3 minggu, inilah hasil dari shot rumahnya. At the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, I'll never know. That you're holy, 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 that I can win the stupid thing called savage love. Get somebody, break up. Saya jujur saya menikmati prosesnya
banyak banget yang bisa dipelajari dari pembuatan shot rumah ini. Bagi kalian yang punya kritik dan saran tentang shot rumah ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah supaya saya bisa belajar dari kesalahan saya gitu. Supaya di masa yang akan datang saya bisa membuatnya lebih epic lagi. Oke? Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Semoga ada yang bisa dipelajari video ini. Saya Rifki, sampai jumpa di video breakdown berikutnya. Bye bye. Sumpah mulut saya kering. Saya mau minum lagi anjir.